Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Umi dalam pembelajaran tema hari ini, yaitu tema 8 peristiwa alam. Dan anak-anak, kita sekarang belajar di subtema 3, yaitu musim hujan. Bagaimana? Sudah siap belajar? Nah, yuk kita pelajari bersama. Di halaman 104, yaitu tentang subtema 3, ya, penghujan. Nah, anak-anak tahu kan, musim di Indonesia yang sudah kita pelajari, musim di Indonesia ada 3, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dan musim kemarau sudah kita pelajari hari kemarin ya. Sekarang kita belajar di musim hujan. Musim hujan datang. Nah, kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan, anak-anak. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan karena tanaman dan pohon dapat tumbuh subur. Nah, ketika musim hujan, anak-anak karena udaranya itu dingin, anak-anak butuh pakaian yang tebal dan juga payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan. Dan dalam kondisi di musim hujan, anak-anak harus menjaga kesehatan. Nah, bagaimana caranya? Makan makanan yang bergizi agar kamu dapat beraktivitas dengan baik dan istirahat yang cukup supaya kita tidak sakit di musim hujan. Bagaimana? Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di musim hujan. Jadi anak-anak hati-hati ya di musim hujan. Anak-anak kalau tidak menjaga kesehatan, maka kita bisa sakit loh, karena udara yang dingin dan setiap hari hampir hujan. Nah, anak-anak bisa lakukan ya di rumah. Ciri-ciri musim hujan. Nah, bagaimana ya supaya kita bisa mengetahui ciri-ciri di musim hujan? Di musim hujan, ini hampir setiap hari terjadi hujan setiap hari. Tanah menjadi becek. Nah, air melimpah dan tanaman tumbuh subur. Ini adalah salah satu dari musim hujan. Dan ketika musim hujan juga udara terasa dingin dan segar. Anak-anak perlu ada perlengkapan di musim hujan. Karena di musim hujan kita bisa beraktivitas di luar rumah jika kita mempunyai perlengkapan di musim hujan. Contoh ini ya, ada jas hujan supaya ketika kita keluar rumah badan kita tidak basah kena air hujan. Ada selimut. Apa selimut? Karena udara terasa dingin, anak-anak membutuhkan selimut ketika tidur supaya badan kita menjadi hangat, tidak kedinginan. Dan yang ketiga, jaket teman-teman. Karena jaket itu bisa menghangatkan tubuh kita jika kita melakukan aktivitas di musim hujan. Dan payung. Payung juga bermanfaat ketika kita beraktivitas di luar rumah supaya tubuh kita tidak terkena air hujan. Dan yang terakhir, sepatu boot. Sepatu boot kita gunakan di musim hujan supaya kaki kita ketika keluar rumah tidak basah dan kita bisa melakukan aktivitas di musim hujan dengan sempurna. Ya, ini adalah perlengkapan di musim hujan. Nah, ini di halaman 109 dan 110 anak-anak bisa
melakukan kegiatan menggunting dengan kalimat yang sesuai dengan kalimat di bawah ini. Kegiatan menggunting sudah disiapkan di lembar 108. Anak-anak bisa sesuaikan gambar dengan kalimat yang tepat. Nomor 1, alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Nah, ini yang cocok adalah gambar bunga. Yang kedua, alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Nah, ini yang cocok gambarnya. Anak-anak bisa ya mencocokkan. Selanjutnya kita cocokkan juga pohon-pohon itu terlihat segar tersiram hujan. Nah, bisa dicocokkan ini ya. Dan yang keempat, anak-anak bermain hujan dengan gembira. Nih, gambar yang bisa ditempel. Yang terakhir, kata bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Nah, bisa ya anak-anak melakukan kegiatan menggunting dan bisa ditempel di halaman 109 dan 110. Hati-hati ya jika anak-anak memegang gunting. Nah, sekarang amati gambar di bawah ini anak-anak. Ya, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Nah, dan apa yang dilakukan mereka ketika musim hujan? Anak-anak, ketika kita musim hujan dan perlengkapan musim hujan kita punya, sedangkan teman kita tidak punya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menolong teman kita supaya teman kita juga bajunya tidak basah. Nah ya, jadi seperti gambar di atas, itu adalah gambar yang tidak mau berbagi. Tapi gambar yang kedua, nah Lani berbagi dengan temannya. Tapi jangan lupa anak-anak, setelah berbagi, setelah kita ditolong oleh teman kita, apa yang harus kita ucapkan? Ayo, terima kasih. Ya, kita harus mengucapkan terima kasih karena kita sudah ditolong dengan teman kita ya. Selanjutnya anak-anak juga amati gambar berikut ya. Nah, apa yang terjadi anak-anak dengan teman-teman kita ini? Betul. Makan berebut, bersuara, akhirnya ada pertengkaran. Nah, ada yang mengambil makanan sebanyak-banyaknya. Ingat anak-anak, kita harus makan secukupnya dan juga kita harus memperhatikan teman-teman kita. Kita tidak boleh makan sendirian, kita makan semuanya, sedangkan teman kita belum terbagi. Oke, jadi amati gambar berikut dan aturan apa yang kita lakukan saat makan supaya tidak terjadi seperti gambar tersebut. Apa akibatnya jika aturan tidak dilakukan? Nah, ini kaitkan dengan gambar tersebut. Bagaimana anak-anak bisa? Bagus. Nah, ini nanti anak-anak bisa menuliskan di buku tulis ya. Oke anak-anak, ini adalah pelajaran hari ini. Ya, yang pertama kita mengenal ciri-ciri musim hujan. Dan yang kedua, kita sudah mengetahui alat-alat yang kita perlukan di musim hujan. Dan yang ketiga, kita sudah belajar mengucapkan terima kasih setelah kita ditolong. Dan jangan lupa anak-anak, sekarang yang kita lakukan, buatlah aturan makan. Nah,
aturan makan yang tepat supaya kita makan itu bisa enak dan tidak ada kendala. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran di tema 3. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.